Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kemanusiaan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pendidikan Remaja Sebaya Kreaporia SMA Negeri 1 Surakarta dan yang saya sayangi teman-teman remaja sebaya setanah air. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang nungguin ya. Sebelum itu ada pepatah nih mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Fauzia Amanda Naila Putri dari unit PMR Wira SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bipolar. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu bipolar? Bipolar adalah penyakit mental nih yang ditandai dengan perubahan emosi secara drastis. Ya bahasa gaulnya mood swing lah, tapi ini tuh bukan mood swing biasa ya. Untuk lebih lanjutnya yuk kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah teman-teman, jadi ini adalah ilustrasi dari fase-fase bipolar. Teman-teman, yang pertama nih, ada yang namanya fase mania. Pada fase ini, seorang penderita bipolar itu akan merasa hiperaktif, berbicara lebih cepat daripada biasanya, mereka ingin melakukan suatu hal itu secara sekaligus, dan juga mereka mengambil keputusan itu secara nekat gitu. Yang kedua, ada fase depresi. Pada fase ini, seorang penderita bipolar akan merasa lesu, berbicara sedikit, bahkan tidak berbicara sama sekali. Mereka juga kesulitan untuk melakukan hal-hal yang sederhana dan juga kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai atau hobinya mereka. Nah, di beberapa kasus nih teman-teman, ada yang bisa mengalami kedua fase ini tuh secara sekaligus. Nah, gejala ini tuh disebut fase campuran atau mix. Nah, teman-teman tahu nggak sih penyebab dari gangguan bipolar? Ya, gangguan bipolar kan memang belum diketahui nih secara pasti apa penyebabnya. Tetapi nih, ada penelitian yang mengatakan gangguan bipolar itu merupakan efek dari ketidakseimbangan neurotransmitter, yaitu senyawa yang berfungsi untuk mengatur fungsi otak. Selain itu juga ada faktor keluarga, fisik, dan lingkungan. Nah, terus nih teman-teman, seorang penderita bipolar itu dapat dipicu jika memiliki peristiwa traumatis nih dalam kehidupannya. Semisal ada sanak saudara dekat yang meninggal kayak keluarga, teman, sahabat, pacar, mantan, selingkuhan, ya yang kayak gitulah. Terus putus hubungan dengan pacar atau pasangan hidup. Yang ketiga kayak mengalami kekerasan nih secara fisik, mental, dan seksual. Selain dari peristiwa traumatis, seorang penderita bipolar itu nih bisa terpicu jika dia memiliki penyakit fisik, gangguan tidur, terus mereka juga memiliki masalah kayak pada pekerjaan, keuangan, ya masalah keseharian lain gitu loh. Kecanduan alkohol dan juga penyalahgunaan nafsa itu juga dapat memicu yang namanya bipolar. Nah, sebelum nih kita lanjut ke pembahasan berikutnya, aku ada pertanyaan nih buat kalian. Pernah nggak sih kalian itu mempertanyakan nih dalam diri kalian kayak, normal nggak sih kalau aku kayak gini? Atau normal nggak sih kalau aku kayak gitu? Nah, kalau pernah, coba deh kalian pause dulu video ini, terus kalian turun nih ke kolom komentar. Terus kalian ceritain, apa sih yang membuat kalian itu merasa bahwa diri kalian sendiri tuh nggak normal? Kalau udah, yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah teman-teman, terus apa sih pengobatan nih dari yang namanya bipolar? Yang pertama ada psikofarmakologi. Ini tuh lebih mengarah ke pemberian obat-obatan. Yang kedua itu ada psikoterapi. Ini itu lebih mengarah ke terapi-terapi supaya mereka itu terbiasa gitu loh sama kehidupan sehari-hari kita gitu guys. Yang ketiga itu ada psikoedukasi. Ini tuh mengarah ke pembukaan diri si penderita gitu loh. Jadi supaya si penderita mau menceritakan masalahnya dia gitu. Terus gimana sih kalau nih di sekitar kita ada yang terkena bipolar gitu? Yang pertama nih, kita itu nggak boleh membeda-bedakan mereka. Jangan mentang-mentang mereka terkena bipolar nih, kalian itu jadi kayak menjauhi mereka, mengucilkan, menghina, bahkan mengejek mereka gitu. Yang kedua, kita dengarkanlah isi hati mereka. Curhatan mantan masih kan didengar? Masa iya curhatan orang yang membutuhkan malah nggak didengar? Yang ketiga, kita kasihlah support untuk mereka gitu ya.
Ya emang ya bipolar itu kan nggak bisa nih disembuhin. Tetapi dengan lingkungan nih yang mensupport mereka itu bisa membuat mereka itu tidak terpicu fase mania sama fase depresinya. Yang keempat nih, kita pahamilah mereka. Ya bipolar nih di setiap orang itu emang beda-beda guys. Jadi jangan sampai nih mereka itu berpikiran untuk menyakiti diri sendiri, terus mereka depresi, menyakiti orang lain, bahkan kebunuh diri. Jadi nih sebenarnya ya intinya nih peran seluruh teman-temannya mereka yang ada di sekitarnya mereka itu tuh penting banget gitu loh untuk menjadi supportnya si penderita. Teman-teman, masih inget nggak nih sama pertanyaan aku tadi? Ya emang ya manusia itu memiliki kebiasaan untuk bisa relate nih sama manusia lain. Dan saat kita tahu kalau kita itu nggak sama nih sama orang lain itu kayak takut aja gitu sampai pertanyaan normal nggak sih itu muncul. Nah aku ada satu hal nih yang aku ingin ucapin nih buat kalian. Kecenderungan kalian nih mempertanyakan kenormalan diri kalian sendiri itu nggak sehat ya. Ingat, nggak sehat bukan berarti nggak normal. Karena kan normal tergantung ya di lingkungan mana kalian membandingkan. Jadi jangan sampai nih pertanyaan kayak gini tuh sampai membuat diri kalian jadi kayak stres, depresi, dan memunculkan mental disorder lain. Lagi pula nih berbeda daripada manusia lain itu nggak apa-apa loh. Kalau di dunia ini sama semua kan juga nggak seru, nggak ada yang anti mainstream ya kan? Teman-teman, coba deh kalian ngomong gini nih sebelum kalian memulai hari. Hari ini saya menolak untuk membuat diri saya stres terhadap sesuatu yang tidak bisa saya tangani dan ubah. Orang bijak pernah berkata, kesehatan itu bukan selalu tentang apa yang kita makan, tetapi juga tentang apa yang kita rasakan dan pikirkan. Sebelum nih saya menutup video pada kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel. Jangan lupa untuk klik notification-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari kita. Nah, pisau menggores tangannya ya rasanya sakit amatlah perih. Sekian dari saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.